Episode ke-146. Kinmu selalu menyimpan berbagai tanaman obat di dalam karung totinya untuk menghadapi keadaan darurat. Sebagai seorang tabib, ia harus mampu mengobati dirinya sendiri kapan saja. Namun, selain obat penyembuh, ia juga membawa berbagai racun. Bahkan tanpa racun khusus, ia dapat menciptakannya dari kombinasi tanaman obat biasa. Dua kelelawar putih berdiri tegak seperti manusia saat Kinmu memeriksa luka mereka. Setelah mengamati dengan saksama, ia menyadari bahwa luka fisik mereka tidak terlalu serius. Yang paling parah justru luka pada jiwa mereka akibat serangan para raja dukun dari Istana Emas Rolen. Para dukun Rolen terkenal karena kemampuan mereka mengendalikan roh dan jiwa. Seni sihir mereka sangat kuat, terutama yang berkaitan dengan serangan terhadap jiwa. Bahkan Pamongso yang pernah bertarung melawan Kinmu belum menggunakan kemampuan terbaiknya saat itu. Kinmu mengangguk pelan. Lukanya cukup berat. Aku harus memberikan obat yang kuat. Kedua kelelawar langsung waspada. Apa yang kau katakan? Aku bilang luka kalian cukup berat sehingga perlu obat yang kuat. Ngomong-ngomong, siapa nama kalian? Kelelawar bertelinga panjang menjawab, aku Fu Yukyu. Dan ini kakakku, Fu Yuchun. Kinmu mulai meramu obat dengan teknik tangan yang luar biasa. Tanpa tungku pil, ia mengekstraksi sari tanaman obat menggunakan Ki Vital dan mengolahnya langsung menjadi pil. Kedua kelelawar memandang dengan kagum. Luar biasa. Kami belum pernah melihat teknik seperti ini. Tak lama kemudian, pil pertama selesai dibuat. Namun Fu Yuchun sangat berhati-hati. Kalau begitu, kau makan dulu pil itu. Kinmu tertawa dan langsung menelan pil tersebut. Barulah kedua kelelawar merasa tenang dan memakan pil mereka. Setelah itu, Kinmu menggunakan teknik khusus untuk mempercepat penyembuhan. Luka jiwa kedua kelelawar mulai membaik. Namun Fu Yuchun masih curiga. Ketika Kinmu membuat pil berikutnya, ia kembali memaksanya mencicipi terlebih dahulu. Kinmu menurut tanpa keberatan. Beberapa saat kemudian, kondisi kedua kelelawar memang jauh lebih baik. Tepat saat itu, beberapa dukun besar yang mengejar mereka menemukan lokasi tersebut. Tanpa banyak bicara, para dukun langsung menyerang. Kinmu mengangkat satu jari. Pedang Carefree melesat keluar. Para dukun tertawa meremehkan, mengandalkan satu pedang tingkat alam 6 arah saja. Namun sebelum mereka selesai berbicara, cahaya putih memenuhi langit. 7.999 pedang terbang keluar dari karung toti Kinmu seperti banjir besar. Dalam sekejap, ribuan pedang menyapu para dukun. Jeritan terdengar sebentar, lalu semuanya sunyi. Saat pedang-pedang itu kembali ke karung toti, tidak ada satupun mayat yang utuh tersisa. Kedua kelelawar putih menatap dengan mata terbelalak. Mereka pernah melihat pasukan barbarian menggunakan ratusan pelet pisau secara bersamaan. Namun Kinmu sendirian mampu mengendalikan hampir 8.000 pedang terbang. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan. Kinmu segera berkata, mereka sudah menemukan jejak kita. Raja-raja dukun pasti tidak jauh lagi. Kita harus bergerak. Ketiga makhluk itu segera melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan, Fu Yukyu bertanya, jadi kau benar-benar pemimpin kultus iblis surgawi? Lebih tepatnya pemimpin kultus suci surgawi. Jawab Kinmu. Ia lalu membatalkan transformasi Dewa Mars dan kembali ke wujud manusia. Mata kedua kelelawar langsung berbinar. Dalam hati mereka muncul pikiran yang sama. Begitu luka kami sembuh sepenuhnya, manusia ini akan kami makan. Sementara itu, Kinmu terus meramu pil. Namun kali ini ia hanya memakan pil itu sendiri. Fu Yuchun bingung. Mengapa kau tidak memberi kami? Kinmu menjawab santai, karena pil ini adalah penawar racun yang kutanam dalam tubuh kalian. Kedua kelelawar membeku. Racun? Benar, racun jiwa. Aku memasukkannya ke dalam pil yang kalian makan sebelumnya. Wajah mereka langsung berubah gelap. Mereka hendak menyerang. Tetapi tiba-tiba rasa sakit luar biasa menghantam jiwa mereka. Kedua kelelawar terjatuh dan berguling-guling di tanah. Kinmu tersenyum ramah. Racun ini berkembang biak di dalam jiwa. Setiap kali kambuh, rasa sakitnya akan meningkat. Aku satu-satunya yang memiliki penawarnya. Ia lalu memberikan sedikit obat penawar kepada mereka.
Beberapa saat kemudian rasa sakit mereda. Fu Yuchun menggertakkan gigi. Kami mengaku kalah. Kami akan melindungimu selama berada di lembah hantu. Setelah keluar dari sini, hubungan kita selesai. Setuju, Qin? Mu langsung menyetujui. Ia kemudian memberikan pil penyembuh baru dan sebotol air liur naga untuk mengobati luka luar mereka. Kali ini ia tidak memberi racun tambahan. Tak lama kemudian, luka kedua kelelawar hampir sembuh seluruhnya saat mereka berjalan lebih dalam. Fu Yuqiu tiba-tiba berteriak, "Hati-hati, jangan menyentuh tanah." Naga kilin segera melayang dengan awan api. Dari tanah muncul tentakel-tentakel putih yang bergoyang perlahan. Di permukaannya sesekali muncul wajah manusia yang menjerit tanpa suara. Itulah serangga jiwa. Kedua kelelawar memeki. Bersamaan, gelombang suara tak terlihat menghantam tanah. Seekor makhluk besar bertentakel muncul setengah badan dari bawah tanah. Sebelum mati seketika, tubuhnya mencair menjadi cairan hitam. Dari dalamnya keluar banyak wajah manusia kecil yang berlari ke segala arah lalu berubah menjadi asap hijau. Qin Mu tercengang. Apa sebenarnya benda itu? Fu Yuchun menjawab, asal-usul lembah hantu sangat kuno. Tempat ini terhubung dengan Yodo. Qin Mu terkejut. Yodo adalah dunia kegelapan yang dipenuhi roh dan makhluk aneh. Menurut Fu Yuchun, pada zaman dahulu para dewa membuka jalur menuju Yodo. Namun sejumlah makhluk dari dunia itu berhasil menyusup ke alam manusia. Untuk mencegah bencana, para dewa menyegel jalur tersebut. Ras kelelawar putih ditugaskan menjaga segel itu selama turun-temurun. Kini hanya kami berdua yang tersisa, kata Fu Yuqiu dengan pahit. Kedua kelelawar saling memandang sedih. Mereka adalah dua jantan terakhir dari ras mereka. Qin Mu mengangguk pelan. Kalau begitu, setelah kalian mati, siapa yang akan menjaga tempat ini? Jangan membicarakan itu. Kedua kelelawar langsung memprotes. Qin Mu tertawa kecil lalu mengubah topik. Aku ingin bertanya sesuatu. 16 tahun lalu, apakah ada benda yang jatuh dari langit ke tempat ini? Kedua kelelawar saling berpandangan. Ada. Jantung Qin Mu berdegup lebih cepat. Benda apa? Fu Yuqiu menjawab perlahan. Sebuah kapal. Kapal? Benar. Kapal itu menembus segel kuno yang menjaga perbatasan Yodo. Saat kami menemukannya, setengah badan kapal terjebak di Yodo. Sementara setengah lainnya masih berada di dunia ini. Mata Qin Mu langsung bersinar. Pedang carefree yang beresonansi selama ini pasti berhubungan dengan kapal misterius tersebut. Akhirnya, ia menemukan petunjuk yang selama ini dicarinya.